warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Riki dari acara Pondok Pesantren Tangguh COVID 2020. Di sini saya akan menerangkan tentang materi, yaitu tanaman herbal untuk meningkatkan imun di masa pandemi COVID seperti ini. Ya, pengobatan tradisional menurut Undang-Undang tahun 36 tahun 2009 tentang kesehatan berbunyi yaitu obat tradisional yaitu obat yang terdiri atas dari bahan tumbuhan, bahan hewan dan bahan mineral yang bisa diolah menjadi suatu obat yang berkhasiat untuk kesehatan manusia. Nah, pastinya bahan-bahan dari obat tradisional ini sudah terbukti berkhasiat dan sudah digunakan secara turun-temurun oleh masyarakat di Indonesia. Seiring berkembangnya waktu, perindustrian obat herbal di Indonesia yaitu mengalami perkembangan yang besar. Sekarang untuk obat tradisional di Indonesia dibagi menjadi 3 obat herbal. Yang pertama ada jamu, lalu ada obat herbal berstandar, dan satunya lagi ada fitofarmaka. Ya, cara budidaya tanaman obat ini sangat bermacam-macam. Nanti saya akan sebutkan 3 yang paling sering digunakan di Indonesia. Yang pertama yaitu agroforestry. Nah, kurang lebih seperti ini agroforestry. Ya, pengolahan tanaman obat secara agroforestry ini banyak digunakan di Indonesia karena agroforestry ini tidak memerlukan tenaga yang banyak karena tergantung dari keadaan alamnya. Nah, agroforestry sendiri yaitu berarti menanam tumbuhan secara liar namun tetap diperhatikan untuk kualitasnya. Jadi kita menanam di lahan luas, lahan bebas, dan kita terus mengontrol dari tanaman tersebut. Ya, yang kedua yaitu hidroponik. Ya, hidroponik sendiri yaitu teknik pengolahan tanaman menggunakan air tapi tanpa menggunakan tanah. Biasanya media yang digunakan yaitu ada kapas atau busa atau mungkin ada alat sendiri untuk hidroponik. Ya, hidroponik ini cocok diterapkan pada lingkungan yang mungkin lahannya sedikit, sama untuk lingkungan yang keadaan airnya itu juga sedikit, karena hidroponik ini lebih efisien untuk penggunaan airnya dan lebih efisien untuk penggunaan tempatnya. Mungkin contoh-contohnya seperti ini bisa dilihat, mungkin seperti ini kan tidak memerlukan lahan yang banyak. Ya, yang terakhir yaitu apotik hidup. Nah, apotik hidup ini contohnya bisa dilihat di sini. Ya, apotik hidup ini yaitu cara penanaman obat herbal dengan cara memetakan suatu lapangan atau suatu lahan yang dikhususkan untuk menanam tanaman obat yang berkhasiat bagi kesehatan manusia. Contohnya sendiri yaitu misalnya ada jahe, kunyit, lalu ada lengkuas, ada pandan. Nah, jadi tidak hanya satu jenis tanaman. Manfaatnya apa untuk apotek hidup ini? Apotek hidup ini manfaatnya untuk dari segi nilai ekonomis itu bisa menghemat karena kita dapat menggunakan obat herbal tersebut dalam menyembuhkan penyakit. Yang untuk teknologi pengolahan tanaman herbal di sini ada 4, yaitu yang pertama ada sortasi, lalu pencucian, pengeringan, dan ada terakhir pengolahan. Nah, yang pertama sortasi. Nah, sortasi ini merupakan screening pertama pada saat setelah panen. Nah, di sortasi ini kita bisa membedakan mana yang bisa diolah, mana yang tidak, dan juga bisa membedakan mana tanaman yang busuk atau tidak. Nah, di sini kita mengolah jika umbi-umbian kita sortasi, biasanya mana yang bagus, mana yang enggak. Nah, mungkin seperti itu. Ya, yang kedua yaitu ada pencucian. Nah, pencucian ini setelah kita sortasi tadi, selanjutnya kita cuci. Nah,
dicuci ini ada dua cara. Yang pertama kita aliri dengan air bersih dari sumber, lalu yang kedua yaitu dengan cara direndam menggunakan air bersih dan disikat. Nah, tujuannya apa untuk pencucian ini? Diharapkan tanaman yang kita dapatkan itu bisa bersih, terbebas dari akar maupun hewan-hewan yang ada di dalam tanah. Ya, yang ketiga yaitu pengeringan. Nah, di pengeringan ini kita bisa setelah dicuci tadi kita menjemur tanaman obat yang kita dapatkan tadi di bawah sinar matahari. Nah, tujuannya apa? Untuk pengeringan ini diharapkan kita bisa menurunkan dari kadar pembusukan tanaman, lalu bisa juga mengeluarkan aroma khas dari tumbuhan tersebut sehingga menambah nilai jual ekonominya. Dan juga jika kita kita keringkan, maka berat yang untuk tanamannya juga akan berkurang. Ya, setelah dikeringkan, lalu selanjutnya kita masuk ke step pengolahan. Nah, di pengolahan ini hasil dari tanaman yang sudah kering tadi yaitu bernama Simplicia. Nah, Simplicia ini bisa diolah menjadi berbagai hal produk. Contohnya ada minyak atsiri, ada serbuk, ada pil, dan lain-lain. Nah, sekian untuk teknik pengolahannya. Nah, ini masuk ke bab utamanya, yaitu macam-macam tanaman apa saja yang bisa untuk memperbaiki sistem imun tubuh agar tubuh tetap fit untuk mencegah terjadinya COVID-19. Nah, yang pertama ada jahe. Jahe ini merupakan obat rumpun berbatang semu, yang mana dari nama latinnya jahe ini dikenal sebagai Zingiber officinale. Dan jahe ini banyak digunakan di seluruh Indonesia, biasanya buat bahan campuran masakan dan juga banyak untuk obat-obatan herbal. Dimana di kandungan bahan aktif dari jahe sendiri itu diantaranya ada yang pertama volative oil atau minyak menguap, yang mana minyak menguap ini memiliki kandungan aroma khas yang terkandung pada jahe tersebut. Yang kedua ada non volatile oil atau minyak tidak menguap. Untuk minyak tidak menguap ini menimbulkan rasa pedas pada jahe ini. Lalu yang ketiga yaitu kandungan senyawa metabolit sekunder, yang mana terutama ada golongan flavonoida, ada fenolik, terpenoida, dan minyak atsiri. Kegunaannya jahe ini bermacam-macam, teman-teman. Ada yang untuk mengatasi berbagai penyakit seperti ada mual-mual pada saat wanita sedang hamil, mengurangi rasa sakit dan nyeri otot. Yang ketiga, ada menurunkan kadar gula darah pada pasien yang menderita diabetes tipe 2. Namun untuk pengolahannya diusahakan mengganti gula pasir menjadi madu. Lalu yang keempat ada menurunkan risiko penyakit jantung jika dikonsumsi secara rutin dan tidak berlebihan untuk dosisnya. Apa di sini mengambil rekomendasi dari tumbuhan jahe? Yang pertama, jahe sendiri dapat ditanam di mana saja dan membutuhkan lahan yang tidak begitu luas, bisa di pot. Nah, yang kedua yaitu khasiat yang dikandung oleh jahe ini ada banyak. Yang pertama ada gingerol, ada sogeol, ada gingerin, ada gingerberin. Ya. Yang kedua yaitu ada kunyit atau kurkuma. Seperti ini untuk gambarnya. Nah, Kunyit atau bernama lain kurkuma longalin. Kunyit ini mengandung berbagai macam bahan aktif. Yang pertama ada zat warna kurkuminoid. Lalu yang kedua ada minyak atsiri. Yang ketiga ada arabinosa, fruktosa, glukosa, pati, tanin, dan damar. Yang keempat yaitu ada mineral, yang mana ada magnesium besi, mangan, kalsium, natrium, kalium, timbal, dan lain-lain. Nah, untuk kunyit sendiri biasanya sebagai untuk menurunkan tekanan darah, untuk obat malaria, ada obat cacing,
obat sakit perut dan memperbanyak ASI pada ibu yang habis melahirkan. Lalu kurkumin, senyawa dari kunyit ini bisa digunakan sebagai antiinflamasi atau anti nyeri dan antioksidan. Pemanfaatannya yaitu yang pertama ada sebagai obat jerawat. Lalu biasanya kunyit ini bisa dipakai juga sebagai aromaterapi untuk terapi dengan menggunakan bau atau aromaterapi. Lalu pada salon-salon kecantikan biasanya kunyit ini dimanfaatkan sebagai bahan alami lulur. Rasakan, ya yang tiga yaitu serai. Sirih atau memiliki nama ilmiah Piper betel L. Nah, untuk ciri-ciri tanaman ini yaitu merupakan tanaman merambat yang mana dapat mencapai ketinggian hingga 15 meter dan punya batang berwarna coklat hijauan yang berruas-ruas. Nah, untuk daun sirih, ukuran daunnya yaitu berkisar antara 8 cm sampai 12 cm. Untuk lebarnya yaitu 10 cm sampai 15 cm. Nah, untuk daun sirih ini banyak memiliki kandungan bahan aktif. Yang pertama yaitu ada minyak atsiri, protein, lemak, karbohidrat, dan lain-lain. Lalu untuk kegunaannya, daun sirih ini biasanya untuk tradisional sebagai obat untuk mimisan. Jadi kalau di desa-desa atau tradisional untuk menyumbat dari mimisan tadi biasanya digunakan daun sirih. Karena dalam penelitiannya daun sirih juga mengandung zat antiseptik yang mampu untuk membunuh kuman dan mampu mengerutkan jaringan yang berdarah tadi. Daun sirih juga berfungsi untuk asam urat, ambeien, jantung, dan masuk angin. Semoga video ini bermanfaat. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata maupun perbuatan. Terima kasih. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.